Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pemirsa. Di tengah sektor pendidikan yang masih memiliki banyak pekerjaan rumah dan juga tantangan yang dihadapi, di beberapa pekan ini juga menjadi salah satu hal yang kemudian bergejolak di tengah masyarakat dengan wacana penghapusan guru honorer di satuan pendidikan. Ini pun juga berpolemik mengingat masih ada beberapa insan ataupun juga tenaga pendidikan yang diberdayakan di sekolah ataupun juga satuan pendidikan ini masih berstatus honorer. Nah, bagaimana kemudian di Kalimantan Timur kita melihat tantangan dan kondisi ini mengingat di tahun 2026 ini target tersebut akan diwujudkan. Untuk itulah Publika hari ini membahas mengenai nasib pendidikan Kaltim di tengah rencana penghapusan guru honorer. Sebagian juga masih di antara mereka mengabdi untuk memberikan pelajaran ataupun juga layanan pendidikan kepada para peserta didik. Di studio telah hadir narasumber untuk membahas tema kita pada sore hari ini. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur bersama Bapak Rahmat Ramadan. Selamat sore Pak Rahmat. Sore. Ya, bersama kita juga Wakil Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur bersama Ibu Siti Aminah. Selamat sore Bu Siti Aminah. Sore. Baik, sebelum kita membahas lebih banyak mengenai penghapusan guru honorer dan nasib pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, kami ingin memberikan sedikit perspektif terkait dengan penghapusan ini, wacana penghapusan ini dan apa regulasi yang kemudian mengaturnya. Kami hadirkan dalam prolog berikut ini. Rencana penghapusan guru honorer setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 mulai menjadi perhatian serius di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran karena masih banyak sekolah yang bergantung pada tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan pengajar. Di sejumlah wilayah, terutama daerah terpencil dan pedalaman, keberadaan guru honorer selama ini dinilai sangat membantu dalam menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan di tengah keterbatasan jumlah guru ASN. Kondisi tersebut membuat sebagian pihak menilai kebijakan penghapusan guru honorer belum sepenuhnya realistis untuk diterapkan saat ini. Pasalnya, distribusi tenaga pendidik di berbagai daerah masih belum merata, sementara kebutuhan guru di sekolah-sekolah tertentu terus meningkat setiap tahunnya. Jika penghapusan dilakukan tanpa kesiapan yang matang, dikhawatirkan akan terjadi kekosongan tenaga pengajar yang dapat berdampak langsung pada kualitas pendidikan, khususnya di daerah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Selain persoalan kekurangan guru, nasib para tenaga honorer yang selama ini mengabdi juga menjadi perhatian. Banyak guru honorer telah bertahun-tahun mengajar dengan penghasilan terbatas dan berharap mendapatkan kepastian status pekerjaan di masa depan. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan untuk tetap meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah. Lantas, di tengah masih tingginya ketergantungan sekolah terhadap tenaga honorer, apakah kebijakan penghapusan ini benar-benar menjadi solusi bagi dunia pendidikan atau justru beresiko memperbesar krisis kekurangan guru di daerah? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam Dialog Publika. Publika sore hari ini membahas tema mengenai nasib sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur dengan adanya wacana penghapusan guru honorer, dan kami juga membuka layanan partisipasi bagi Anda untuk ikut bergabung. Dialog interaktif di sore hari ini di 081149000046, 081149000046. Pak Rahmat, ini kita secara umum dulu kalau misalnya berbicara mengenai sebelum ke penghapusan ya, bagaimana dengan jumlah atau komposisi, walaupun tidak secara detail, tapi bagaimana dengan kondisi guru honorer yang ada di Kalimantan Timur, Pak Rahmat? Ya, kita memang polemik cukup ya menimbulkan ini dengan penghapusan yang katanya di akhir Desember itu. Itu berlaku memang seluruh baik provinsi ataupun kabupaten kota.
Dan alhamdulillah di Kalimantan Timur kami sejak 2025 kemarin dengan program visi misi Pak Gubernur Gratis Pol itu kita tidak ada lagi guru honorer. Yang ada adalah guru pengajar pengganti. Nah, guru pengajar ini dibiayai oleh dana BOSP atau Bosda kalau zaman dulu ya, Bosda. Dengan 50.000 per JP, untuk tendiknya 200.000 per hari. Nah itu. Dan mungkin beberapa kabupaten kota itu masih ada menggunakan guru honorer yang dibiayai oleh dana APBD-nya. Oke, saya langsung ke Bu Aminah saja. Bu Aminah, dari PGRI sendiri konsep guru honorer ini kan selama ini kan kalau kita berbicara ASN kan ada yang sudah berstatus P3K dan ada yang PNS. Nah, tapi bagaimana dengan guru honorer ini? Jadi masyarakat bisa lebih paham sebenarnya, Bu Aminah. Ya, jadi kalau kita bicara tentang guru honorer ya, itu kan berarti dia lepas daripada ASN ya, apakah PNS maupun P3K ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi juga pada Pak Sekretaris bahwa di provinsi yang membawahi SMA, SMK dan SLB itu sudah tidak ada guru honorer, tetapi ada guru pengganti yang dibiayai dari BOSP atau dulu Bosda, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat konsep guru honorer bukan ASN, sebenarnya guru pengganti juga masih termasuk sebagai guru honorer ya, secara umum seperti itu. Ya, hanya berganti nama begitu maksudnya Bu Aminah gitu ya. Cuma sistem pembayarannya mungkin ya. Kalau misalnya yang sudah masuk sebagai guru pengganti yang dikelola oleh Provinsi Kalimantan Timur itu sudah terstruktur ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak baik dari segi penggajian per JP-nya maupun per hariannya ya. Nah, tetapi memang masih ada yang misalnya menggunakan dari anggaran DIPA, tapi mungkin itu dari informasi PGRI kami memperoleh hampir 500 guru yang masih berstatus sebagai guru honorer. Seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat dari surat edaran Menteri nomor 7 tahun 2026 itu memang salah satunya adalah penghapusan terhadap guru honorer. Nah, namun di poin yang kelima, di akhir poin isi dari edaran itu sendiri menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah daerah itu dapat memberikan ya, tambahan penghasilan kepada non-ASN sesuai dengan kemampuan daerah. Berarti tidak salah dong tadi ya, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin untuk teman-teman yang masih berstatus honorer mungkin juga apakah tapi kalau guru pengganti ini kan ya mungkin menutupi misalnya yang kekurangan vokasi atau apa dan sebagainya yang tidak ada. Tapi kan kita lihat kalau di Kalimantan Timur daerah kita ini yang begitu luas ya, demografi yang begitu penuh tantangan, potensi-potensi kekurangan guru di daerah itu di lokasi-lokasi tertentu itu sangat besar kemungkinannya. Daerah 3T misalnya Bu Aminah begitu ya? Iya, sangat besar kemungkinannya. Itu yang pertama. Yang kedua, keberadaan honorer ini, kita tahu sepanjang manusia itu melahirkan, maka pertambahan jumlah siswa dan jumlah sekolah akan terus berkembang ya. Sehingga penambahan guru, keberadaan guru itu harus tetap ada. Kita nggak boleh misalnya langsung menghentikan. Kita berharap bahwa edaran itu justru memperbaiki nasib. Iya. Ya, misalnya dihapuskan honorernya, tapi semua langsung diangkat jadi P3K seperti itu. Karena ada juga kondisi Bu Aminah, Pak Rahmat, ini ada beberapa kabupaten yang guru PNS-nya pun juga sudah masuk masa purna tugas begitu ya. Jadi ada kekosongan gitu ya. Nggak lama lagi akan banyak nih kekosongan. Oke. Saya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, sebenarnya kalau berbicara mengenai komposisi guru sebenarnya, apakah memang sejauh ini kalau tadi kekhawatiran Bu Aminah sudah terisi semua secara merata begitu atau bagaimana Pak Rahmat kalau dilihat sebaran guru di Kaltim sendiri Pak Rahmat? Iya, khusus SMA itu kebutuhan gurunya sudah 92%. Kalau SMK, SLB itu sekitar 70%-an, 78, 74%.
Nah, memang untuk kebutuhan keseluruhan itu terpenuhi. Tapi kalau kita breakdown, ada beberapa kabupaten kota yang kekurangan atau yang kelebihan. Contoh di Samarinda itu agak kelebihan 4 orang atau berapa. Kukar itu sampai ratusan kekurangan guru. Nah, solusinya bagaimana? Kami belum bisa memindahkan guru-guru tersebut karena ada aturan yang terikat. Contoh PNS itu 10 tahun ya Bu ya, nggak salah. PNS itu harus pindah bisa 10 tahun. P3K belum boleh pindah. Nah, ini permasalahan lagi. Aturan ini yang melekat. Jadi mau tidak mau beberapa sekolah yang kekurangan itu menggunakan dana bosdanya. Bagaimana dengan pensiun? Itu juga kami memang sikapin. Jadi tahun ini atau bulan depan itu ada yang pensiun, maka sekolah sudah siap mencarikan guru pengganti. Atau mereka memang sudah ada stoknya untuk guru pengganti tersebut. Itulah yang untuk menutupi bagaimana kekosongan guru-guru tersebut. Oke, tadi juga menarik yang disampaikan ketika ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Bu Aminah dengan apa yang dimiliki oleh daerah, kemudian bisa disubsidi begitu untuk tenaga honorer, sehingga tadi disebut adalah guru pengganti. Guru pengganti. Itu jumlahnya ada berapa kalau di Kaltim sendiri? Ada sampai ratusan begitu, Pak Kalau Rahmat? guru itu sekitar 47 orang yang didanai oleh BSP. Kalau untuk tendiknya itu kurang lebih cukup banyak, ada saya lupa 100 apa ratusan ya. Iya. Tapi itu termasuk dengan kebersihan outsourcing gitu. Tapi kalau untuk tendiknya sendiri itu sebenarnya lebih dari mencukupin. Nah, tapi karena pembayaran outsourcing itu masuk ke sekolah-sekolah, maka jumlah tendik itu memang agak membengkak. Baik. Tapi memang dengan kondisi keuangan yang ada saat sekarang, apalagi dengan efisiensi begitu. Ini bagaimana kemudian tenaga guru pengganti ini sendiri? Apakah juga masih dalam kondisi yang relatif aman atau bagaimana sebenarnya? Aman. Ya, kami memang mengutamakan dari sekolah itu mengutamakan untuk guru-guru. Jadi BSP itu sebenarnya dana yang diberikan kepada sekolah peruntukannya selain untuk guru juga untuk fasilitas sekolah, bayar air, listrik dan sebagainya. Nah, tentu sekolah menyesuaikan kebutuhan tersebut. Ada guru yang bisa mengajar mungkin 2-3 mata pelajaran. Ya, karena dia harus menyesuaikan dengan keuangan yang ada. Dan jika pun memang ada sekolah yang memang sudah mungkin muridnya sedikit, sementara gurunya berlebih, mungkin akan menginfokan ke kami bahwa kami tidak bisa, mungkin kami akan support itu khusus. Kami akan segera support untuk guru-guru ini. Baik. Kembali lagi Bu Aminah, ketika wacana ini digelontorkan oleh pemerintah, apa kemudian reaksi dari PGRI sendiri? Apalagi PGRI ini menjadi rumah besar bagi para guru ketika ini kemudian diwacanakan. Tentu saja tidak semudah itu, walaupun sebenarnya sudah ada solusinya. Apa yang kemarin-kemarin terjadi begitu Bu Aminah dengan adanya wacana penghapusan ini dan ada target 31 Desember 2026. Jadi PGRI sebagai organisasi perjuangan, ya. Jadi kita tahu bahwa PGRI itu adalah organisasi perjuangan yang terus memperjuangkan nasib guru. Tentu kami tidak pernah diam. Baik di pusat, di PB PGRI di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Junipa Rosidi itu terus berjuang, ya. Terus dalam setiap pertemuan-pertemuan nasional seperti yang baru-baru kami lakukan itu Konkernas, Konferensi Kerja Nasional, itu sudah menjadi agenda-agenda rekomendasi kepada pemerintah. Itu di tingkat pusat. Kemudian kami di daerah saat ini teman-teman bersama dengan DPR sedang RDP. Jadi beberapa usulan-usulan yang sudah dikemas sedemikian rupa untuk memperjuangkan ini, tentunya kami berharap bahwa nasib guru tetap kita bisa perjuangkan, apalagi dengan surat edaran itu juga masih memberikan celah bagi pemerintah daerah sesuai dengan kemampuannya tadi untuk bisa memberikan penghasilan untuk non-ASN. Nah, alhamdulillah bahwa di provinsi itu sudah dilaksanakan ya Pak Sekdis. Kami berharap bahwa di 10 kabupaten kota juga mengikuti langkah-langkah itu mulai dari sekarang segera memperjuangkan guru ini agar mereka tidak berhenti begitu saja. Kenapa? Kalau mereka berhenti bukan hanya nasib mereka yang memprihatinkan, tapi nasib siswa-siswi kita juga di kelas. Bagaimana jika kelas itu tanpa guru ya?
Kita tahu bahwa guru itu kan motornya ya. Guru itu adalah ujung tombak pendidikan kita. Sebuah sekolah tidak akan berjalan jika tidak ada guru. Nah, kita juga tidak bisa terus-menerus membebankan kekosongan itu kepada guru yang lain. Sampai saat ini sudah ada guru yang sampai harus mengajar sampai 40 jam, sampai 36 jam. Itu kan juga akhirnya guru itu tidak bisa maksimal. Iya, ya. kelelahan. Iya, melelahkan karena menjadi guru itu ya bukan hanya itu benar-benar membutuhkan fisik ya dan tenaga di depan siswa. Jadi saya rasa apalagi dengan beban-beban administrasi yang harus diselesaikan oleh guru. Nah, jadi itu juga tidak akan bijak kalau selama ini kan ditimpahkan kepada guru yang lain gitu. Dengan adanya peraturan bahwa boleh mengajar sampai 40 jam. Tapi kan kita kasihan dong sama guru ya. Gimana nasibnya? Itu. Baik, ya. Kami membuka layanan partisipasi bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan, berkomentar, bertanya. Dialog interaktif kami buka di 081149000046. Ya, lanjut lagi Pak Rahmat, kalau dari Dinas Pendidikan Kebudayaan sendiri dengan formasi yang ada sekarang, apakah sejauh ini sudah berjalan normal saja kegiatan belajar mengajarnya atau masih ada ketimpangan yang terjadi sebenarnya kalau dari pengamatan Dinas Pendidikan Kebudayaan secara umum, Pak Rahmat? Tetap menjadi ada ketimpangan. Itu tadi yang saya bilang bahwa guru-guru itu kalau kita breakdown ya di kabupaten kota ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Nah, sementara kami belum bisa memindahkan yang kelebihan itu ke yang kekurangan tersebut. Nah, itu cukup dilema ya Bu ya kita. Iya, betul. Nah, akhirnya kita mencari solusi, yaitu dengan adanya dana BOSP untuk sekolah-sekolah dengan cara itulah untuk menutupi kekurangannya. Dan selain itu juga ada mungkin guru yang di salah satu sekolah dia belum sampai maksimal JP-nya, misalnya cuma 10 JP mungkin. Nah, dia bisa mengajar di sekolah sebelah gitu. Ya mau tidak mau kita harus seperti itu. Kreatif untuk menutupi kekurangan meskipun sekolah itu mampu membayari atau memenuhi semua kebutuhan guru-guru tersebut. Cuma memang itu tadi, sekolah juga perlu yang lain juga. Ada lomba-lomba, O2SN, FLN, tentu dananya juga diperlukan bukan hanya untuk membayar guru. Iya. Tapi kemudian dengan adanya surat ini ataupun juga wacana ini, apa reaksi di Sedikbud sendiri ketika ini diwacanakan ke publik begitu, ketika guru honorer? Apakah kemudian ini tidak menjadi gangguan tertentu atau bagaimana sebenarnya Pak Rahmat dari Dinas Pendidikan Kebudayaan? Kalau di tingkat provinsi ya mungkin cukup aman ya, meskipun kita menyikapinya bahwa tidak ada pengangkatan guru dalam waktu dekat ya Bu ya. Nah ini yang juga nih perlu kami sikapi juga, karena kalau ada pengangkatan guru ya alhamdulillah, berarti kan kebutuhan guru yang kekurangan guru itu bisa kita kurangin lah, kita bisa maksimalkan. Yang mungkin yang teman-teman dari daerah yang masih ada honorer yang mungkin berpikir cukup keras bahwa wah ini akan ada pemutusan. Dan kami juga berharap ada aturan yang berubah bahwa P3K ini bisa dimutasikan. Nah, P3K ini belum bisa dimutasikan, atau guru yang di bawah 10 tahun bisa dimutasikan. Nah, ini mungkin kewenangan dari BKD juga itu kan. Nah, kami harap karena memang di beberapa titik tadi, di beberapa kabupaten kota ada yang kelebihan, tapi ada juga yang kekurangan. Sehingga distribusi ini yang kami cukup khawatirkan sebenarnya. Tapi dengan tadi adanya Bosda sebetulnya agak tertutupi. Cuma ya dengan efisiensi dan sebagainya kan tentu dana sekolah pun ikut tergerus nih. Sehingga kami mulai mensikapinya bagaimana ya terpaksa mungkin ada guru yang mengajar ya Bu ya di 2 sekolah. Tapi tapi selama ini belum ada sih. Belum ada. Tapi kami akan ngambil langkah-langkahnya apabila ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Oke. Bu Mina, apakah juga selama dengan adanya wacana ini sendiri, apakah ada juga laporan atau informasi yang masuk terkait dengan kondisi-kondisi tertentu di sekolah-sekolah tertentu begitu di Kaltim, Bu Aminah, yang akhirnya juga mereka tidak memiliki kemampuan terkait dengan kondisi guru ataupun juga dana misalnya. Bagaimana Bu? Ya, itu tadi yang saya katakan bahwa kemarin ketika kami mengadakan konker prop, jadi kami juga mengadakan konferensi. Kalau PGRI ini kan luas ya, bukan hanya berbicara tentang SMA, SMK atau SLB, tapi kita berbicara mulai dari bawah, dari PAUD, SD, SMP, ya,
SMA, SMK, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Jadi memang kemarin itu yang terdata yang akan terkena kasus ini itu sekitar 500 guru. Ya, itu laporan dari kabupaten kota tentang itu. Kemudian kami juga mohon maaf dari PGRI juga mengamati ya, walaupun kondisi dinas pendidikan saat itu aman dengan sistem yang ada, tapi keberadaan guru honorer ke depan itu tetap harus bukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Yeah. Apalagi kita tahu Kalimantan Timur ini untuk guru-guru SMK yang vokasi itu alumni-alumni di sini itu sangat kurang gitu. Banyak sekali jurusan. Saya kan misalnya dari Sulawesi ya, teknik mesin misalnya yang di SMK itu masih alumni-alumni yang sama dengan saya yang pensiun ya. Banyak yang pensiun dalam waktu yang dekat itu akan pensiun gitu. Sehingga memang tepat sekali apa yang dilakukan Dinas Pendidikan itu sudah harus mempelajari usia-usia ini utamanya yang jurusan-jurusan langka tadi itu untuk bisa mempersiapkan memang jauh-jauh hari sehingga mereka begitu pensiun memang sudah ada calon guru pengganti yang akan menggantikan tugas dan fungsi mereka gitu. Oke, baik. Ya. Nanti kita lanjut lagi nanti Bu Aminah, Pak Rahmat setelah jeda pariwara berikut Publika akan segera kembali. Anda masih bersama kami dalam Publika membahas mengenai nasib pendidikan di Kalimantan Timur dengan dihapuskannya tenaga honorer di satuan pendidikan. Dan kami juga masih membuka layanan partisipasi bagi Anda. Dialog interaktif kami buka di Publika di layanan telepon yang kami sediakan di 081149000046. Kita lanjut lagi Pak Rahmat dan juga Ibu Aminah. Bu Aminah, tadi Ibu sampaikan sebenarnya dengan formasi guru yang kemudian diberikan penghasilannya melalui dana-dana itu tadi. Tapi kan tidak semua daerah punya kekuatan fiskal yang mumpuni kan Bu, karena ada beberapa daerah yang barangkali kemampuan ekonomi atau pendapatan anggarannya itu tidak seluas daerah-daerah lain begitu. Ini bagaimana kalau tanggapan PGRI sendiri ketika ada masih guru honorer tapi harus diberikan dana subsidi atau bagaimana tanggapan dari PGRI Bu Aminah? Ya, saya rasa setiap pemerintah harus mengutamakan itu. Karena kan kita sudah tahu bahwa anggaran pendidikan itu kan 20% ya. Dan 20% itu termasuk tadi penggajian guru ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa guru itu tidak boleh hilang dari sekolah. Sehingga itu pemerintah harus benar-benar memikirkan, mengutamakan itu sebelum yang lain-lain. Ya, apalah artinya misalnya gedung-gedung sekolah kita mewah, ya, fasilitas-fasilitas kita mewah, tapi gurunya kekurangan. Dibanding kita lihat misalnya pondok-pondok, ya, misalnya hanya sederhana sekali, tapi karena gurunya itu mumpuni, ya, guru sebagai ujung tombak, maka guru harus tetap diperhatikan dan diutamakan. Saya rasa seperti itu. Ya. Tapi apakah sebenarnya yang juga menjadi tantangan besar bagi guru atau pendidikan di Kaltim ini sekarang, Bu? Tadi Ibu juga sempat menyebutkan sedikit, kita punya daerah yang jauh begitu dan guru pun juga susah. Itu masih ada memang terjadi di Kalimantan Timur secara nyata begitu, Bu Aminah? Ya, kan memang secara nyata daerah kita itu banyak yang masih di luar ya, yang sangat sulit kita kunjungi. Contoh misalnya SMA Sandaran 1 dan Sandaran 2, itu kita harus masuk dulu seperti labirin di tengah sawit ya, yang kita tidak bisa keluar tanpa pemandu, tak bisa masuk dan tak bisa keluar tanpa pemandu. Dan bahkan di SMA 1 Sandaran itu saya nggak tahu kalau sekarang ya, waktu saya ke sana itu belum pernah tersentuh oleh internet. Ini, jadi kondisinya kita seperti itu. Beberapa sekolah kita yang kayak misalnya yang di Tabang, yang jauh sana ya. Kalau di daerah Pasir itu juga ada di yang di lautan sana itu. Maratua. SMA termasuk Maratua yang ada di Berau ya. Jadi itu masih SMA. Kalau SMA itu masih kategori kota, Mas.
Bagaimana dengan yang SD? Iya, iya. Yang SD ini kalau kita bicara masih SMA. Wilayah pelosok begitu iya, Pak Minah ya. Ya, jadi ada. Nggak usahlah kita jauh. Contoh saja di daerah Samarinda sendiri. Samarinda itu ada daerah terpencilnya loh. Namanya Loa Kumbar. Jadi Loa Kumbar itu baru SD filial yang ada di sana. SMP belum ada. Nah, sehingga anak kalau mau ke SMP dia harus menyeberang Sungai Mahakam untuk bisa sampai sekolah di Loduri sana. Kemudian kalau kita bicara menuju Tenggarong itu sebelum menyeberang ke seberang ke jembatan itu kalau kita menyisir di sebelum sebelah sini sungai itu terus ke sana itu ada SD yang juga di tengah yang untuk mencapai SMP juga itu puluhan kilometer gitu. Kondisi-kondisi sekolah kita seperti itu ada di tingkat SD, SMP. Kalau SMA sih masih relatif di kota ya itu. Oke. Jadi yang kondisi-kondisi seperti itu yang memang harus benar-benar mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait dengan nasib guru itu sendiri. Karena kita tahu juga ya kondisi Kalimantan Timur ini kan banyak pendatang ya. Iya. Banyak pendatang. Nah, ini juga kan menjadi tantangan tersendiri bagi daerah-daerah yang terpencil, bagaimana supaya guru itu bisa betah di sana. Oleh karena itulah pemerintah memberikan yang namanya tunjangan tambahan ya untuk daerah-daerah terpencil. Jadi saya rasa memang guru harus kita perhatikan. Baik, Pak Rahmat, dengan konsep yang tadi disampaikan bahwa ada tenaga guru pengganti yang sudah ada subsidi atau dana yang diberikan, apakah ini juga tetap membuat kondisi belajar mengajar berjalan kondusif ataukah masih ada hal-hal yang terjadi di sekolah-sekolah ketika ada beberapa guru yang terkendala dengan pendidikan atau seperti apa misalnya? Saya rasa berjalan sesuai, cuma memang ada beberapa hal seperti kalau mengajar itu black spot, kalau kita menggunakan tadi yang sampaikan, tapi alhamdulillah beberapa titik itu sudah ada internetnya, karena memang tugas guru, ini cukup berat ya Bu ya, selain mengajar dia juga ada tugas-tugas yang lain secara administrasi dan sebagainya. Makanya kami kemarin beberapa kegiatan tuh kami fokuskan bahwa ini jangan guru lah. Ya, jangan dari guru, misalnya tadi pengelola Bosda misalnya. Betul. Jangan Bendahara. dari guru lagi, bendahara. Kalau dulu tuh guru. Iya. Nah, kami minta guru harus konsen untuk mengajar saja. Ya, itu. Dan ya alhamdulillah selama ini kita terus memperbaikin sistemnya sehingga guru-guru juga mulai saya rasa dalam belajarnya mulai enak lah. Iya. Ya, termasuk tunjangan-tunjangan. Kami minta percepat, kalau memang bisa dipercepat, kami percepat. Kenapa harus dilamakan gitu kan? Iya. Ya, dengan konsep seperti ini, apakah di lapangan ada pembeda begitu yang terjadi ketika ada istilah guru P3K, guru pengganti, guru ASN? Bagaimana sebenarnya Disdikbud menyikapi nama-nama atau status seperti ini, Pak Rahmat? Iya, sebenarnya ASN dan non-ASN. Non-ASN, ya. Kalau ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. P3K, ya. P3K ada P3 full, ada yang paruh waktu. Ada juga yang Bosda. Bedanya cuma ya mengajarnya jam mengajar wajib. Mereka maksimal 24 JP kalau tidak salah ya. Ya 24 JP ya Bu ya. Ya, betul. 24 JP. Pembedanya mungkin hanya dari tunjangan mungkin ya. Kalau Bosda itu hanya mereka statusnya dibayar per hari. Tapi tentu dalam masa itu kalau misalnya ada cuti seperti melahirkan atau apa mereka tetap ditanggung. Jadi bukan karena cuti 3 bulan mereka tidak dibayar, tidak. Tetap mereka akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian-perjanjian. Pembayarannya tentu sesuai dengan jam pelajaran, tapi kalau yang ASN tentu ada gaji ya. Gaji tiap bulan, P3K juga hampir sama dengan ASN. Cuma bedanya mungkin dari tunjangan saja. Tapi kalau jam mengajar sama insya Allah. Tapi ini tidak mengganggu dengan adanya perbedaan istilahnya quote and quote kesejahteraan ini membuat mereka akhirnya kenapa ini bisa dibedakan begitu Pak Rahmat? Insya Allah tidak, karena memang guru itu ada kewajibannya Bu ya, ada jam belajarnya. Sehingga apabila kurang dari itu tentu ada punishment yang diterima. Ya seperti tadi dikurangi tunjangannya dan sebagainya.
Tidak masuk pun guru PNS apabila tidak Iya. masuk ya kita akan beri surat teguran. Lisan dulu, kemudian teguran, ya kemudian sampai yang paling berat itu ada beberapa guru memang. Oke, baik. Iya. Mbak Bina, kalau kita belajar dari apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi, di lingkup SMA saja ternyata sudah ada solusi yang diberikan ketika guru-guru non-ASN ini di treatment seperti itu. Tapi kalau dari konsep PGRI sendiri, apakah ini sudah bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi para guru pengganti ini? Karena mengingat mereka juga sebenarnya ingin juga berada di posisi P3K, seandainya misalnya ada formasi itu atau ASN, seandainya pemerintah juga masih membuka formasi itu. Bagaimana tanggapan dari PGRI? Atau misalnya ada usulan ke PAN-RB, kemudian formasi guru dibuka lagi sehingga kesejahteraan guru bisa lebih bertambah. Bagaimana sejauh ini dorongan dari PGRI, Bu Aminah? Jadi perjuangan PGRI yang terakhir ini adalah mengawal rancangan undang-undang Sisdiknas. Ya, jadi mengawal. Karena sebelumnya di akhir 2024 itu sudah masuk ke Prolegnas. Kemudian setelah ditelaah dari PGRI ternyata setelah diresmikannya Undang-Undang Sisdiknas itu akan menggugurkan 3 undang-undang sebelumnya. Termasuk Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, dan akan berimbas kepada sertifikasi. Tetapi alhamdulillah perjuangan PGRI di pusat dan juga di provinsi. Kami kan di PGRI Provinsi ini terus diundang juga oleh Komisi 10. Baru-baru ini saya sendiri sebagai narasumber, kemudian langsung Prof. Jonathan juga, diantaranya membahas tentang rancangan undang-undang Sisdiknas itu. Dan alhamdulillah sudah ada bocoran bahwa semuanya sudah aman, insya Allah. Termasuk sertifikasi guru di rancangan yang baru, insya Allah itu bukan satu kali gaji pokok, tapi minimal 1 kali gaji pokok begitu. Jadi PGRI terus berjuang bukan cuma untuk kesejahteraan, tapi untuk status daripada guru itu. Kita ketahui bahwa pengangkatan guru honorer menjadi P3K yang sekian banyak ya di tahun-tahun yang lalu itu juga adalah hasil perjuangan PGRI di pusat untuk mendorong terus pemerintah. Jadi insya Allah PGRI, di PB PGRI selaku ujung tombak dan kami di sini di kabupaten maupun provinsi selaku galahnya terus mendorong dan di sana teman-teman tidak berhenti berjuang. Ya, polemik mengenai status istilah ASN, non-ASN, honorer, P3ASN ini juga PNS ini juga masih terus bergulir kencang di PGRI masih begitu terus ya? Bergulir, masih terus diperjuangkan. Jadi diantaranya adalah memperjuangkan keberadaan status daripada guru itu. Karena sudah banyak sorotan juga ya dari berbagai pihak. Bahkan ada yang mengatakan begini, tentara, polisi itu kan nggak ada P3K-nya, ya kan? Seperti itu. Kok guru bermacam-macam status, guru honorer, guru paruh waktu, P3K dan sebagainya. Bahkan ada istilah guru dibayar seadanya saja apa yang bisa dilakukan begitu. Nah, ini terus kita perjuangkan. Dan saya rasa bukan hanya PGRI yang harus berjuang, tapi seluruh masyarakat Indonesia harus berjuang. Karena ini kan untuk masa depan bangsa, untuk anak-anak kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa maju tidaknya sebuah pendidikan itu tergantung pada kualitas dan mutu gurunya. Jadi ketenangan finansial bagi seorang guru juga itu penting ya. Mohon maaf, saya di disertasi saya pernah meneliti tentang itu. Pengaruh sertifikasi dan komitmen profesi terhadap kinerja guru. Memang juga tidak bisa dipungkiri bahwa ada guru sertifikasi yang ternyata tidak berdampak terhadap kinerjanya. Dan ada juga yang belum sertifikasi berdampak bagus terhadap kinerjanya. Seperti yang Mas tadi sampaikan, apakah yang muda-muda ini nggak iri dengan yang sudah mapan? Saya rasa enggak, karena mereka juga tahu bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Maka mereka harus tetap semangat untuk bisa mencapai pada posisi itu. Karena guru-guru tadi yang sudah memiliki tunjangan yang tinggi dan sebagainya, itu kan juga sudah umurnya juga sudah sekian ya, sudah mengalami pertumbuhan gitu. Jadi bahkan sekarang insya Allah guru-guru muda kita ini ya semangatnya juga luar biasa dengan adanya sertifikasi. Beda dengan dulu ya. Kalau dulu saya masih ingat sampai pensiun guru kadang nggak punya rumah. Benar.
Saya sendiri awal-awal jadi guru nggak mimpi bisa punya rumah ya, punya motor aja enggak. Ya, tapi sekarang kita lihat perkembangan, apalagi kalau guru itu ya, ini juga di dosen bisa sampai jadi guru besar, itu sudah luar biasa gitu. Penghargaan terhadap guru. Nah, kita berharap mudah-mudahan kondisi perhatian pemerintah terus-menerus terhadap guru juga dibarengi dengan dampak timbal balik dari guru itu sendiri gitu ya. Jangan dikatakan ternyata guru sertifikasi semakin banyak ini semakin mengalami perkembangan jumlah mobil di jalanan ya. Tapi kita ini makanya saya juga mengatakan bahwa PGRI sudah berhasil memperjuangkan sertifikasi. Tapi sekarang yang harus dikawal oleh PGRI adalah bagaimana kinerja guru tidak memalukan. Iya. Dan alhamdulillah PGRI provinsi sudah melakukan itu terus-menerus. Oke. Ini hampir setiap hari pelatihan guru coding dan AI. Jadi PGRI itu sudah meluncing 1 juta guru mahir coding dan AI. Pembelajaran berbasis digital. Itu 1 juta guru, anggotanya ada 3 juta. 3 juta jadi sasarannya. Langkah pertama melatih 50.000 instruktur untuk melatih, menyebar. Alhamdulillah di Kalimantan Timur kayaknya sudah ada 3.000-an guru, Pak. Kami belum melaporkan melalui SLCC di bawah komando Pak Yahya. Pak Yahya Ketua SLCC Smart Learning and Character Center mendatangi sekolah-sekolah yang sudah siap untuk diberikan pelatihan coding dan AI. Dan saya pernah melihat Pak Yahya diundang bersama Pak PLT ya, membahas tentang itu, kegiatan itu. Jadi PGRI bukan hanya menuntut untuk kesejahteraan guru, tapi kita juga menuntut guru-guru untuk memberikan kinerja yang baik. Baik, ya. Nah, kita lanjut lagi nanti Bu Aminah, Pak Rahmat, setelah jeda pariwara berikut, publik akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Publika membahas mengenai nasib pendidikan di Kalimantan Timur pasca dikeluarkannya wacana penghapusan guru honorer atau non-ASN. Kami juga masih membuka layanan partisipasi bagi Anda di layanan telepon yang kami sediakan, dialog interaktif di 081149000046. Pak Rahmat tadi sempat menyampaikan bahwa ada memang daerah yang terjadi ketimpangan, jumlah guru ada yang kelebihan begitu. Tapi kalau secara gamblang, apa yang bisa Pak Rahmat sampaikan dengan daerah-daerah tersebut, jumlah gurunya dan daerah-daerah yang ternyata masih terdapat kekurangan guru itu sendiri? Ya, memang kalau di total dari seluruhnya Kalimantan Timur itu minus, kekurangan gurunya SMA contohnya sekitar 386. Itu kekurangan itu lebih ke, kalau kita breakdown itu di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Memang wilayah cakupannya cukup luas. Dan daerah yang lebih itu daerah Bontang, Balikpapan dan sebagainya. Nah itu tadi memang untuk menyikapinya untuk kekurangan guru itu dengan dana Bosda. Karena memang tadi kita jelaskan bahwa ada aturan yang tidak boleh memindahkan guru tadi yang PNS sebelum 10 tahun, P3K belum boleh memindahkan, memang belum ada aturannya. Ya harapan kami nanti dari biro-biro terkait atau SKPD terkait atau memang aturan dari pusat mengeluarkan bahwa kebutuhan guru untuk yang P3K karena ada kekhususan mungkin mereka bisa dipindahkan seperti itu. Oke, tapi sejauh ini sistem belajar dan mengajar yang terjadi apakah masih relatif aman saja dengan kondisi kekurangan guru di Kukar misalnya, kelebihan yang di daerah kota lain begitu Pak Rahmat? Iya, kalau yang kelebihan ya tentu mengurangi jam pelajaran mereka tentunya. Jam mengajar. Nah untuk yang kekurangan tadi dengan menyikapinya adalah dengan bantuan dana Bosda tadi atau BOSP. Nah, ada mereka tetap mencari guru mencari guru atau tenaga pengganti tersebut, iya. Atau dari sekolah yang terdekat. Nah itu lebih aman sebenarnya. Jadi kalau ada sekolah yang bersampingan, sementara ada guru yang hanya misalnya 10 JP saja, nah itu bisa mengajar di sebelah. Salah satunya itu. Atau juga ada beberapa mata pelajaran ya Bu ya, itu bisa diajar satu guru untuk 2 mata pelajaran. Nah itu
Cara menyikapinya kurang lebih seperti itu. Tapi dengan kondisi seperti ini apakah juga bisa memaksimalkan kondisi belajar mengajar di sekolah atau bagaimana? Apakah kemudian ada laporan dari sekolah yang kemudian mengkhawatirkan kondisi guru mereka yang berpindah-pindah sekolah atau mata pelajaran yang seperti itu? Bagaimana Pak Rahmat? Tentu ada kekhawatiran seperti itu. Jadi memang beberapa sekolah sudah melaporkan ke kami, diolah oleh bidang GTK tentunya. Dengan kekurangan-kekurangan tersebut kami memang meminta untuk mencari. Kalau memang itu tidak ada, kami mungkin ada beberapa stok guru. Nah, permasalahan guru itu mungkin kondisinya adalah di Samarinda. Nah, tentu karena dia, apakah guru ini bisa kita limpahkan ke Kutai Kartanegara, tentu kita tanyakan juga. Karena memang bersangkutan juga memang mencari pekerjaan untuk mengajar. Nah, kami sarankan memang kalau memang dari sekolah itu memang sudah ada calon, nggak ada masalah. Kalaupun tidak ada, kita akan bantu mencarikan. Karena memang kami juga ada stok guru lah ibaratnya. Yang kelebihan-kelebihan ini kita bisa pindahkan ke sekolah-sekolah yang memerlukan. Cuma memang tadi bahwa kita memberikan pembayaran sesuai dengan yang berlaku. Nah, permasalahannya memang kalau untuk BOSP untuk mereka mengajar ke sana itu tidak ada biaya transportasi. Nah, itu juga yang jadi pertimbangan. Lebih baik mencari guru-guru yang ada di sekitar wilayah itu tadi ya. Oke, baik. Bu Aminah, lanjut lagi. Kalau tadi disampaikan PGRI sudah mendata ada 500 guru non ASN yang masuk dalam kategori ini. Bagaimana kemudian ke depannya PGRI melihat kondisi ini? Artinya ini kita tidak bisa tinggal diam, tidak, memang harus ada rancangan atau solusi. Bagaimana PGRI untuk mempersiapkan kondisi ini? Karena ada banyak faktor yang sebenarnya mendukung kemudian akhirnya harus diselesaikan permasalahan mengenai penghapusan non ASN ini per 31 Desember 2026. Ya, itu seperti yang dilakukan oleh teman-teman saat ini di provinsi, di DPR. Jadi saat ini mereka sudah sedang ikut RDP dalam rangka memperjuangkan itu juga, membahas itu. Ya, minimal bisa mengamankan lah guru-guru kita. Minimal bisa mengikuti jejak apa yang dilaksanakan oleh provinsi. Ya. Bahwa guru-guru itu tetap bisa aman, tidak dirumahkan, ya, dan mereka kalau perlu, yaitu saya katakan tadi, harusnya bisa penghapusan ini menjadikan penghapusan status sebagai guru honorer. Tapi kalau bisa mereka dijadikan P3K seperti itu. Ya, sehingga status itu sudah jelas. Kalau P3K kan artinya memang sudah tidak ada lagi yang honorer ya. Apa susahnya bagi negara? Karena sebenarnya Bu Aminah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kemudian 500 tenaga pendidik ini itu benar-benar kemudian ya berhenti. Iya, betul. Kelas itu tidak ada gurunya, kemudian jam pelajaran juga tidak bisa terisi seperti semudah itu begitu. Mengaturnya bagaimana Bu Aminah? Iya, saya rasa dengan data-data yang kita berikan itu ya sedang diperjuangkan, pemerintah tidak akan tinggal diam untuk itu. Kita akan mencarikan solusi-solusi, apalagi dengan surat edaran itu tadi saya jelaskan bahwa juga di poin terakhir, poin 5 itu menjelaskan bahwa pemerintah daerah itu bisa memberikan penghasilan tambahan bagi non ASN, diantaranya adalah honorer tadi. Jadi saya rasa ini terus kita kawal, kita perjuangkan melalui Dinas Pendidikan kepada pemerintah daerah maupun provinsi ya, untuk bisa tetap mempertahankan mereka dan tetap tidak membiarkan ruang-ruang belajar kita kosong dengan peraturan yang ada ini. Saya kira itu. Masih adakah tantangan terbesar yang dihadapi saat sekarang kalau berkaitan dengan tenaga pendidikan Bu Aminah yang sejauh ini menjadi data khusus dari PGRI sendiri Bu Aminah? Ya, kalau bicara dengan Kalimantan Timur, itu tadi pertama dari segi geografis ya, kadang guru itu sudah ditempatkan ya Pak ya, tapi tidak betah di sana, tidak mau, bolak-balik. Ada tuh guru, ada guru tuh 2 orang kalau tidak salah ya Pak, itu sudah ditempatkan di sana, itu cuma tidak sampai 2 bulan terus dia kembali, padahal sudah berstatus sebagai P3K. Ini jadi pertama tantangan daerah kita sendiri geografisnya. Nah, yang kedua tadi ya tantangan dari penghasilannya yang masih sangat sedikit.
Ya. Masih sangat kecil untuk guru-guru yang non P3K ini. Dan nasib yang tidak jelas tadi. Nah, untung saja mereka ini belum berpikir untuk pindah alih profesi jadi tukang bakso misalnya. Soalnya saya dulu sempat anak saya ketika tinggal di Gang Tanjung itu melihat tukang bakso itu anaknya banyak uang, ibunya jual bakso, bapaknya ojek, anak saya ngomong sama saya, kenapa mama ndak jual bakso aja gitu. Ini. Jadi kita juga mengkhawatirkan jangan sampai profesi-profesi orang-orang yang memiliki keahlian, punya ijazah guru ini lari meninggalkan medan laga di dunia pendidikan karena nasib yang tidak jelas. Iya, karena masih ada status 500 orang ini di level pendidikan dari level terbawah, dari PAUD sampai ke SMP begitu, yang masih belum jelas statusnya. Walaupun mereka sangat cinta ya dengan profesi guru, tapi kalau cinta saja kan tidak bisa hidup ya. Tetap harus butuh. Iya, tapi juga keuangan daerah juga tidak semuanya sama kan Bu Aminah ya. Jadi beberapa daerah besar kecilnya itu kan kita sudah tahu juga tidak sama ya. Contoh saja guru SMP, SD yang ada di Samarinda dengan SMA, SMK itu jauh. Ya. Antara guru SD misalnya Samarinda dengan Kukar itu jauh. Iya. Yang paling penting adalah itu tadi bisa diberikan, kalau kita mau bilang OMR ya, alhamdulillah ya Pak ya. Di atas semua. Karena guru yang benar-benar honor. Ini mohon maaf, ini kita masih membahas guru honor yang ada di sekolah negeri loh. Bukan sekolah honor yang ada di sekolah swasta yang sekian banyak. Apalagi di madrasah yang 93% itu adalah swasta. Memang peraturannya juga atau wacananya juga untuk sekolah negeri kan sebenarnya penghapusannya. Iya, makanya itu. Ini. Baik. Tapi saya menyinggung ini karena perlu juga diketahui bahwa di sekolah swasta itu masih ada guru yang gajinya bisa 750, nggak sampai 1 juta gitu. Itu juga memprihatinkan sebenarnya. Ini juga memprihatinkan dan perlu kita pikirkan gitu. Perlu pemikiran dari pemerintah untuk nasib mereka. Baik, terakhir Bu Aminah, Pak Rahmat, di akhir ini saya memberikan kesempatan untuk memberikan closing statement dari PGRI sendiri, perjuangan PGRI bagaimana, apa yang disampaikan kepada para guru honorer di luar sana Bu Aminah. Silakan Bu Aminah, sebagai penutup, silakan. Ya, kami menyampaikan kepada guru-guru semua yang ada di pelosok Kalimantan Timur ya, agar tetap semangat, tetap berjuang, melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam mendidik anak bangsa. Karena perjuangan kita insya Allah tidak akan sia-sia. Perjuangan kita, seorang guru adalah pahlawan, seorang guru bukan hanya mendapatkan gaji, tetapi juga mendapatkan pahala yang insya Allah akan mendapatkan imbalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas kita harus pegang. Siapa kita? Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aminah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Rahmat, ada yang mau disampaikan untuk para guru honorer atau tadi disebutannya adalah guru pengganti. Ya, wacana ini silakan singkat sebagai closing statement Pak Rahmat. Pemerintah tidak akan meninggalkan guru-guru tersebut. Jadi para guru tetap semangat, jalankan sesuai dengan kaidahnya, tetap menjadi guru yang memberikan hasil untuk menjadi generasi emas. Oke, ini khusus di level provinsi ya, walaupun juga tidak menyurutkan untuk yang wilayah di satuan pendidikan PAUD sampai SMP juga tetap diperjuangkan kalau tadi disampaikan oleh Bu Aminah. Demikianlah Publika sore hari ini membahas mengenai nasib pendidikan Kaltim di tengah rencana penghapusan guru honorer. Tentu saja ini menjadi satu tantangan baru lagi bagi sektor pendidikan agar tidak serta-merta kemudian tata kelola pendidikan dilakukan sepihak dengan penghapusan guru honorer, karena sejatinya memang dunia pendidikan masih membutuhkan banyak guru ataupun juga tenaga pengajar yang ingin memberikan dedikasi dan baktinya kepada dunia pendidikan. Belum lagi tadi disampaikan juga dengan generasi yang terus bertumbuh, sekolah yang terus ada, itu artinya memang kebutuhan pendidikan sekolah yang terus berkembang juga harus diikuti dengan lahirnya guru-guru yang nanti juga akan melahirkan generasi penerus bangsa. Demikianlah Publika sore hari ini. Saya Said Hussein mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.